Pernah nggak sih kamu merhatiin, satu pola yang kerasa aneh banget, tapi kok ya terus-terusan berulang di hidup kamu? Oh iya, polanya kayak gimana tuh? Gini, coba deh pikirin sebentar. Pas kamu tuh lagi mati-matian ngejar seseorang, entah itu di hubungan asmara, atau mungkin nyari validasi dari bos yang dingin di kantor, atau bahkan pas nyoba masuk ke sebuah circle pertemanan. Biasanya mereka malah ngejauh kan? Nah, benar. Mereka justru ngehindar. Kayak antusiasme kita dan waktu yang selalu kita kasih itu malah mancarin sinyal yang bikin mereka terus mundur. Tapi perhatiin deh apa yang terjadi pas kamu di titik dimana kamu akhirnya nyerah. Pas kita udah nggak peduli lagi ya. Tepat banget. Pas kamu bener-bener berhenti peduli, mutus kontak, terus jalan pergi gitu aja dengan tenang, tiba-tiba dinamikanya muter 180 derajat. Mereka mulai nyariin. Sifat dasar manusia sering kerasa paradoks dan kebalik-balik gini. Hmm, itu sebenarnya anomali perilaku yang umum banget kita alamin ya. Tapi mekanismenya tuh jarang banget kita bongkar sampai ke akarnya. Soalnya gini, dari kecil kita tuh udah dikondisikan sama logika yang linear. Maksudnya linear kayak kalau kita usaha keras pasti dapat hasil gitu. Betul. Kalau kamu ngasih lebih banyak waktu dan perhatian, kamu bakal nerima imbalan yang setimpal. Logika itu mungkin jalan ya kalau buat investasi saham atau pas kamu belajar buat ujian. Hmm. Tapi pas diterapin ke psikologi sosial atau dinamika kekuasaan antar manusia, otak kita tuh nggak beroperasi kayak gitu. Otak manusia ngerespons rangsangan dengan cara yang jauh lebih kompleks dan seringnya sangat primitif. Menarik. Dan buat kamu sang pembelajar yang selalu haus wawasan di balik cara kerja pikiran manusia, sesi bedah materi kita hari ini bakal ngebongkar tepat ke arah sana. Iya, ini bakal seru banget. Kita pakai landasan dari satu transkrip video yang tajam banget dari kanal Jalan Stoik. Judulnya tuh Lepaskan Ikatan dan Jadi Obsesinya. Misi kita kali ini lumayan ambisius sih. Karena kita bakal gabungin dua hal yang beda banget ya. Benar, kita bakal maduin dua disiplin ilmu yang di atas kertas tuh kelihatan bertolak belakang. Di satu sisi, kita pakai lensa filsafat stoikisme kuno yang ngajarin ketenangan absolut dan penguasaan ego. Terus sisi satunya lagi, Nah, sisi lainnya kita kawinin sama konsep psikologi gelap atau dark psychology, yang secara belak-belakangan itu membedah taktik manipulasi bawah sadar manusia. perpaduan yang nggak biasa barik sih emang. Satu sisi ngajarin kita bebas dari ego, sisi satunya malah eksploitasi kerentanan ego itu sendiri. Tapi nambung ya ternyata. Banget. Di titik temu keduanya ini, kita nemuin kenyataan empiris soal sifat dasar kita. Manusia tuh secara evolusi diprogram buat mendambakan hal yang nggak bisa mereka kendaliin penuh. Oh wow, jadi obsesi itu. Obsesi itu mau ketertarikan romantis atau rasa hormat dari rekan kerja, hampir nggak pernah lahir dari kelimpahan. Obsesi itu selalu akarnya dari kelangkaan. Semakin dikit akses mereka ke energi dan pikiranmu, makin keras otak mereka kerja buat mecahin teka-teki tentang kamu. Masuk akal sih. Mari kita mulai dari cara otak kita menilai sekitar deh. Sumber yang kita bahas ini nyorotin konsep yang namanya paradoks keinginan. Iya, intinya ketersediaan tanpa batas, malah matiin rasa ingin tahu. Kita lagi sibuk. Orang bakal nganggep remeh. Nah iya, orang secara alami nganggep remeh kehadiran kita. Nilai kita di mata mereka pelan-pelan nyusut. Mekanisme penyusutan nilai ini sebenarnya mekanis banget loh. Otak kita kan organ yang didesain buat hemat energi ya. Jadi otak tuh bergantung banget sama jalan pintas mental atau heuristik. Heuristik. Oke, terus gimana tuh kerjanya? Pas sesuatu atau seseorang itu ketersediaan yang nggak terbatas dan gampang ditebak, otak bakal masukin itu ke kategori aman dan terjamin. Jadi otak berhenti ngeluarin energi buat memproses hal itu. Oh, pantesan. Ini bukan berarti orang di sekitarmu jahat atau sengaja manfaatin kamu ya. Ini murni hukum kelangkaan yang ngatur persepsi nilai. Kayak air deh, esensial buat hidup kan? Tapi karena kita gampang buka keran, kita jadi jarang ngehargain air ya. Tepat. Beda sama berlian. Nggak ada nilai utilitasnya buat bertahan hidup, tapi harganya gila-gilaan cuma karena susah didapat. Nah, hal yang sama persis berlaku buat mata uang sosial kamu, kayak kehadiran dan perhatian. Oke, mari kita bedah ini. Aku setuju banget sama analogi berlian itu. Kalau ditarik ke zaman now, coba bayangin rilis sepatu sneakers edisi terbatas. Ah iya, hype beast gitu ya? Benar. Kenapa sih orang rela ngantri berjam-jam, pasang tenda, nginep depan toko, bahkan bayar harga reseller yang 5 kali lipat lebih mahal cuma buat sepatu? Padahal materialnya sama aja sama sepatu biasa kan? Itu dia. Jawabannya murni karena stoknya dibatasin cuma 100 pasang di dunia. Coba kalau diproduksi jutaan dan numpuk di swalayan,
antrian itu nggak bakal ada. Betul, diri kita juga gitu. Tapi, tunggu dulu. Aku agak skeptis di sini. Kalau kita sengaja narik diri, sengaja pura-pura nggak baca chat padahal lagi pegang HP, bukannya itu jatuhnya cuma trik manipulasi murahan ya? Kayak playing hard to get gitu kan maksud kamu. Iya. Kayak permainan jual mahal yang didorong ego doang. Hal yang sangat menakjubkan di sini adalah justru itu jebakan yang sering bikin orang salah arah pas baca soal kelangkaan. Dan disinilah filosofi Stoa jadi filter yang penting banget. Oh, jadi Stoa nggak ngajarin manipulasi. Enggak, sama sekali. Senaja ngulur waktu balas chat itu kan tindakan reaktif. Pas kamu ngelakuin itu, kamu tuh sebenarnya masih terikat banget sama hasilnya. Kamu pura-pura sibuk, tapi mata kamu terus ngecek layar HP. Diam-diam ngarep taktiknya berhasil mancing mereka ya. Nah, itu manipulasi. Dan itu capek banget karena kendali emosimu masih dipegang mereka. Sebaliknya, pelepasan diri ala Stoa itu pergeseran dari dalam diri yang otentik. Jadi kita narik energi bukan buat mancing reaksi. Betul. Kamu narik energi karena kamu sadar, kenyataan pahit, ini perasaan dan tindakan orang lain itu benar-benar di luar kendalimu. Epictetus, filsuf Stoa, ngajarin kebebasan mental cuma bisa diraih kalau kita berhenti invest emosi ke hal eksternal. Wow. Seneca juga bilang kalimat yang ngena banget. Dia nulis, berada di mana-mana berarti tidak berada dimanapun. Berada di mana-mana berarti tidak berada dimanapun. Dalam sih itu. Jadi pas energi dan perhatian kita tumpah ke semua arah, apalagi buat orang yang nggak ngehargain kita, Kita malah ngencerin substansi diri kita sendiri. bener banget. Jadi kelangkaan yang kita omongin ini bukan topeng ya. Ini efek samping alami pas kita akhirnya mutusin buat prioritasin kedamaian pikiran kita sendiri. Kalau kita beneran sibuk perbaikin diri, kita otomatis nggak ada waktu ngeladenin drama. Tepat. Ketidakpastian yang mereka rasain itu cuma produk sampingan dari kemandirian baru kamu. Pas kamu otentik, fokus ke diri sendiri, kamu tanpa sengaja ngerusak pola interaksi yang selama ini mereka andalin. Pola di mana kita selalu ngejar atau ngalah gitu ya. Iya, pola itu tiba-tiba runtuh. Terus dari situ, ketidakpastian muncul. Mereka nanya-nanya, nyari tahu di mana salahnya prediksi mereka. Rasa penasaran itu percikan pertama yang kalau dibiarin, bakal meledak jadi obsesi. Tapi ya tantangan terbesarnya tuh pas kita dihadapin sama konfrontasi langsung nggak sih? Insting pertama manusia kan pasti pengen bela diri. Jelas pengen adu argumen kan? Pengen ngejelasin posisi kita atau seenggaknya mastiin suara kita didengar. Nah, sumber kita ini nawarin pendekatan yang kebalikannya banget dari insting kita. Senjatanya bukan argumen cerdas ya? Bukan. Senjata buat memperkuat ketidakpastian ini tuh keheningan absolut. Katanya gini, kata-kata bisa dipatahin, argumen logis bisa dipelintir, tapi keheningan itu nggak ada celahnya buat dibantah. Keheningan itu senjata yang ditakutin banget sama pikiran manusia, karena dia ninggalin ruang kosong. Secara kognitif, otak kita benci banget sama ambiguitas. Otak tuh mesin pembuat makna yang kompulsif loh. Jadi, pas kita milih diem, Ya, pas kamu sadar nolak dorongan ego buat menangin debat, dan milih natap doang tanpa bereaksi, kamu nyiptain vakum. Kamu nggak ngasih materi buat mereka serang. terus otak mereka ngapain tuh? Otak mereka otomatis ngisi vakum itu pakai narasi dari kepala mereka sendiri. Mereka ujung-ujungnya malah berdebat sama rasa insecurity mereka sendiri. Ini nyata banget sih, apalagi di zaman chat sekarang ya. Coba inget, pas kamu lagi debat panas via teks, darah udah mendidih, jari ngetik ngebut, terus tiba-tiba muncul gelembong sedang mengetik dari mereka. Bikin deg-degan itu? Iya kan? Kita nahan napas, siap baca balasan. Tapi, gelembungnya hilang. Nggak ada chat masuk. 10 menit lewat, 1 jam lewat. Perasaan gelisah di perut itu karena hilangnya penutupan. Otak kita teriak nyari tahu apa yang mau mereka bilang. Nah, psikologi modern punya nama spesifik buat rasa gelisah di perut itu. Namanya efek Zeigarnik. Bluma Zeigarnik ini psikolog yang nemuin kalau memori kita tuh nginget tugas yang belum selesai jauh lebih kuat dibanding yang udah kelar. Oh, jadi debat di chat itu dianggap tugas yang belum kelar sama otak? Betul. Di konteks sosial, provokasi atau chat agresif itu tugas yang mereka mulai. Harapannya kamu nyelesain itu lewat reaksi marahmu. Pas reaksi itu nggak datang, siklus di otak mereka terputus. Menarik. Menurut dark psychology, ketidakpastian ini jadi kayak parasit pikiran. Maksa mereka nganalisis situasi yang gegantung itu berulang-ulang.
Tapi pasti banyak yang ragu deh soal ini. Di dunia nyata, apalagi di kerjaan, diam pas diserong itu sering diartiin kalah nggak sih? Kalau nggak bela diri, orang bakal mikir kita lemah atau emang benar kita salah. Itu ilusi soal kekuatan yang udah mendarah daging di budaya kita. Kita sering ngaitin dominasi sama volume suara siapa yang paling keras, atau siapa yang bisa lempar kata terakhir yang paling nyelekit, itu yang menang. Padahal nggak gitu ya. Coba bedah dari sudut pandang kontrol. Bereaksi impulsif pas diprovokasi itu justru tanda kelemahan paling besar. Karena itu ngebuktiin mereka pegang pelatuk emosimu. Marcus Aurelius saja, kaisar yang punya kuasa militer absolut, nulis di jurnalnya, kamu selalu memiliki opsi untuk tidak berpendapat. Wow, kaisar aja milih diam ya. Iya, milih buat nggak buka mulut pas kamu sebenarnya bisa ngancurin mereka pakai argumen. Itu demonstrasi disiplin diri yang jauh lebih intimidasi daripada amarah. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Keheningan itu kan baru tampilan luar. Mulut kita mingkem, HP ditaro, kita pergi. Tapi, kalau di dalam kepala kita masih mendidih, masih ngumpet, atau diam-diam ngarep mereka ngerasa bersalah, Itu belum kekuatan yang utuh, benar. iya, kayak keheningan setengah mateng gitu. Poin yang kritis banget. Keheningan fisik tanpa kontrol emosional itu cuma nekan perasaan sementara. Ujung-ujungnya bakal bocor jadi pasif-agresif. Kontrol emosional itu mesin utamanya. Orang reaktif itu pada dasarnya tawanan loh. Tawanan gimana maksudnya? Mereka secara sukarela nyerahin kunci kedamaian pikiran mereka ke orang lain, bahkan ke orang yang niatnya emang toksik. Analogi yang selalu muncul di kepalaku tuh analogi remote control TV. Bayangin emosimu seharian ini tuh saluran TV hidupmu. Oke, Pas kamu reaktif gampang marah pas dikritik, ngerasa down pas diabaikan, kamu pada dasarnya nyabut remote itu dari tanganmu dan nyodorinnya ke mereka. benar, ngasih kendali. Kamu ngebiarin mereka neken tombol dan ganti saluran suasana hatimu seenak jidat. Nah, dengan disiplin stoa, kita ngerebut paksa remote itu balik. Jika kita menghubungkannya dengan gambaran yang lebih besar, analogi remote control itu akurat banget, ngebedah struktur manipulasi. Kalau kita gali kenapa orang manipulatif ngelakuin itu, mereka tuh kecanduan sama rasa pengaruh. Kecanduan pengaruh. Iya, banyak orang yang hobi mancing amarah itu aslinya punya insecurity parah. Mereka ngerasa eksis dan relevan pas bisa ngebuktiin mereka mampu ngubah mood kamu. Reaksimu tuh dopamin buat ego mereka. Mau kita nangis kek, marah kek, itu dopamin buat mereka ya. Betul. Pas kamu ngerebut remote itu balik dan ngerespons dengan ketenangan dingin, kamu nolak ngasih dopamin. Kamu nyiptain apa yang disebut cermin ketidakacuhan. Cermin ketidakacuhan. Frasa ini puitis tapi tajam banget. Jadi cuek di sini bukan angkuh ya, tapi netral. Mantulin energi buruk mereka balik. Epictetus sejalan banget soal ini. Dia bilang, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Meskipun cermin itu maksa mereka ngelihat niat buruk mereka sendiri ya. Mereka kehilangan panggung dan akhirnya teriak sendirian di ruang kosong. Dan pas panggungnya hilang, insting mereka yang tadinya kecanduan pengaruh itu mulai kelaparan. Disinilah obsesi mereka meledak maksimal. Mereka bakal kompulsif nyoba macam-macam cara. Dari minta maaf dramatis, sampai bikin masalah baru cuma buat ngecek apa mereka masih penting buat ngerusak harimu. Tapi karena jangkar kedamaian kita udah di dalam, bukan divalidasi mereka, usahanya sia-sia ya. Iya, ketenanganmu di tengah badai mereka, itu bikin kamu punya gravitasi yang super kuat. Itu ngerubah semua dinamika. Soalnya kita bener-bener berhenti main di lapangan mereka. Tapi ada satu istilah dari materi kita yang bikin aku penasaran nih. Contrast amplified regret. Atau penyesalan yang diperkuat sama kontras. Iya, konsep yang dalam dari dark psychology. Kalau nggak salah tangkap, ini bukan penyesalan klise di film romantis ya, yang sekedar, aduh kangen deh sama dia. Ini lebih kayak pukulan telak ke ego mereka kan? Pemahamanmu tepat banget. Contrast amplified regret ini mainnya di tingkat identitas. Orang manipulatif kan sering mikir mereka lebih superior dari kamu. Ngerasa kamu terlalu bergantung dan gak bakal berkembang tanpa mereka. Tapi pas kita melangkah pergi, Pas kamu nolak merespons, kamu kan pakai waktu itu buat berevolusi diam-diam. Transformasi kamu ini nyiptain kontras yang nyakitin banget buat ego mereka. Pas mereka akhirnya lihat versi baru kamu yang stabil dan tangguh, narasi superioritas di kepala mereka hancur. jurang antara kita di masa lalu yang masih mohon-mohon, dibanding kita yang sekarang mandiri total, kontras itu yang bikin nyesel parah ya. Kematian ego buat mereka. Mereka sadar nggak cuma kehilangan pasokan validasi, tapi juga sadar versi terbaik kamu sekarang
udah terbang jauh di luar jangkauan. Mereka nggak diizinin duduk bareng nikmatin hasil pertumbuhannya. Benar. Penyesalan itu jadi obsesi yang menghantui. Otak mereka muter skenario andai saja berulang-ulang. Itu plot twist puncak sih. Obsesi terakhir mereka meledak justru pas kamu benar-benar udah 100% move on dan nggak butuh mereka lagi, nggak pura-pura tegar lagi, tapi beneran nggak peduli. Dan buat sang pembelajar sejati, itulah kemenangan fundamental Stoa. Puncaknya bukan pas mantan mohon balik, atau bos toksik ngasih pujian, atau circle palsu nyariin kamu. Itu cuma kebisingan eksternal ya. Persis. Kemenangan aslinya tuh keheningan batin pas pengakuan itu akhirnya datang, dan kamu sadar, oh, aku udah nggak butuh ini lagi buat ngerasa berharga. Kebebasan absolut lahir pas kita meluk paradoks ini. Ngelepasin keterikatan pada hasil adalah satu-satunya cara buat beneran nguasainnya. Jadi, apa makna dari semua ini buat kamu yang dengerin? Wawasan soal paradoks keinginan, kelangkaan, senjata keheningan lewat efek Zeigarnik, sampai cermin ketidakacuan ini bukan sekedar buat menangin berantem di chat. Ini cetak biru buat ngejalanin dinamika kekuatan di hidup sehari-hari loh. Iya kan? Bisa dipakai pas negosiasi bisnis. Pas kamu berani pergi dari kesepakatan tanpa emosi, daya tawarmu meroket. Bisa juga di kantor buat ngadepin rekan kerja drama. Dengan nolak ngasih reaksi, kamu nyabut oksigen dari api manipulasi mereka. Menarik energimu dan fokus ke hal bermakna bakal bikin kamu jadi aset langka. Mulai sekarang stop deh kasih subsidi waktu dan perhatian yang tanpa batas. Tarik energimu dari orang yang cuma bisa nguras. Jadiin kehadiranmu barang mahal, bukan fasilitas umum. Biarin gravitasimu yang ngambil alih. Karena jujur aja, kekuatan sejatimu nggak pernah dinilai dari sekeras apa kamu ngejar sesuatu, tapi dari seberani apa kamu melepaskannya. Pembebasan paling sejati emang baru mulai pas kita stop mahat opini orang lain dan mulai bangun integritas yang kuat di dalam diri kita sendiri. Nah, sebelum kita tutup sesi bedah materi kali ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kamu. Sesuatu yang bisa direnungin pas ngelanjutin hari ini. Kita kan udah ngebahas gimana ngelepasin orang lain tuh malah bikin mereka terobsesi sama kita. Terus, Coba deh, putar lensa itu dan arahin ke dalam diri kamu sendiri. Ingat soal paradoks keinginan tadi kan? Kalau kita makin putus asa ngejar, objeknya makin lari. Mungkinkah impian besar, pencapaian karir, atau kesuksesan yang lagi mati-matian kamu buru dan bikin kamu stres parah sekarang ini justru lari makin menjauh karena kamu terlalu terobsesi dan ngikat harga diri kamu di sana? Apa yang bakal terjadi kalau mulai hari ini kamu terapin sikap ketidakacuhan stoik ini pada ambisimu sendiri? Selamat merenung.